Ini bukan hanya tentang rempah, ini tentang bau kematian yang disamarkan oleh wangi pala dan fuli. Rempah-rempah yang menarik kapal dari ujung dunia, mengangkut manusia keji yang terkutuk, mengeruk harta karun Indonesia. Rempah yang lebih berharga dari emas menjadi kain kafan bagi seluruh penduduk kepulauan ini. Selamat datang kembali di Arsip Dwi Puspa. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tulis di komen, next kita membahas apa lagi? Hari ini kita akan membuka lembar paling kelam, genosida dan ethnic cleansing pertama di Indonesia. 4 abad silam, di timur Nusantara lahir sebuah tragedi kemanusiaan yang harusnya menjadi noda paling hitam di buku sejarah kolonial. Ini adalah kisah tentang keserakahan yang merobek batas nalar, kisah tentang penghapusan etnis, tentang pembantaian massal, tentang VOC yang datang bukan untuk berdagang, tapi untuk mengeksekusi seluruh populasi. Kejahatan yang menuntut nyawa demi harga 1 biji pala. Ini adalah kisah kebiadaban Belanda yang nyaris menghapus Banda dari peta dunia. Ini adalah Banda, surga pala, satu-satunya titik di planet bumi tempat pohon pala bisa tumbuh. Penduduknya, mereka bukan masyarakat terisolasi, mereka adalah orang kaya, pedagang ulung elit Nusantara yang menerapkan sistem dagang bebas dan canggih, bebas menjual harta karun mereka kepada penawar tertinggi. Kita buka lembar arsip awal abad ke-17. Di ujung timur Nusantara ada tanah yang tidak mengenal mahkota, Kepulauan Banda. Di sini tidak ada raja, tidak ada sultan. Yang berkuasa adalah orang kaya. Dialah pemimpin adat, saudagar pala, menjaga hukum dan harga diri rakyat. Dalam arsip dagang Eropa, mereka disebut orang kaya Lontor Hitoe, orang kaya Banda Neira, orang kaya Air, dan orang kaya Run. Mereka memilih satu hal yang paling ditakuti penjajah, kebebasan berdagang. Kemudian datanglah VOC, kekuatan baru dari Belanda. Mereka datang membawa satu kata, monopoli. Bagi mereka, perdagangan bebas adalah penghinaan yang harus dibayar dengan darah. VOC tidak ingin untung. Mereka ingin seluruh kekayaan Banda menjadi milik tunggal mereka. Pada tahun 1609, kedatangan VOC disambut perlawanan. Bagi VOC, Banda harus menjadi penjara kekayaan mereka. Di Banda Neira, pemimpin pertama VOC, Peter Willem Zoon Verhoef, tewas dibunuh oleh orang kaya yang muak dengan tipuan perjanjian mereka. Darah ini bukan hanya menandai awal perang, tapi juga memberikan VOC pembenaran untuk melakukan pembalasan paling brutal dalam sejarah. Kematian Verhoef itu bukan sekedar insiden, itu adalah cek kosong bagi VOC untuk melepaskan segala kebiadaban yang mereka simpan. Itu adalah pembenaran untuk memulai penghancuran. Pembalasan datang bertubi-tubi. Salah satu nama yang patut dicatat adalah Jan Dixun Lam. Pada April 1616, Lam memimpin 263 prajurit untuk melakukan penaklukan Pulau Aye. Resistensi lokal dibalas dengan kekejaman yang tak terlukiskan. Penduduk yang melawan dibunuh, sementara ratusan lainnya termasuk perempuan dan anak-anak berlari panik. Dikabarkan sekitar 400 warga memilih tenggelam dalam upaya melarikan diri ke Pulau Run daripada jatuh ke tangan Belanda. Lam lalu mendirikan Fort der Wraak, benteng pembalasan dendam, sebagai peringatan mengerikan. Ini bukan hanya perang, ini pembersihan etnis pertama. Mereka yang melawan dimusnahkan. Satu persatu Pulau Banda jatuh, bahkan Pulau Run yang sempat dilindungi pedagang Inggris Nathaniel Courthope akhirnya takluk pada tahun 1620 setelah Courthope gugur. Setelah menguasai Run, Belanda membunuh dan memperbudak semua laki-laki dewasa, mengasingkan sisanya, dan sebuah tindakan yang menunjukkan keserakahan absolut, menebang semua pohon pala di pulau itu agar Run tidak lagi memiliki nilai bagi musuh manapun. Namun genosida yang sesungguhnya baru dimulai pada tahun 1621 di bawah komando Gubernur Jenderal VOC yang baru,
seorang fanatik Calvinis yang kejam dan ambisius, Jan Pieterszoon Koen. Koen datang ke Banda dengan armada 13 kapal dan hampir 2.000 prajurit, termasuk 300 prajurit bayaran asal Jepang yang terkenal buas. Mereka menyerbu Lontor, pulau terpadat. Setelah beberapa pertempuran, para orang kaya dari Lontor setuju untuk berunding. Pada 8 Mei 1621, Koen mengundang 44 orang kaya, para pemimpin masyarakat Banda, dengan dalih negosiasi. Itu adalah tipuan yang mematikan. Koen menuduh mereka melanggar perjanjian. Tanpa pengadilan yang layak, tanpa ampun, ia menjatuhkan hukuman mati. Yang terjadi selanjutnya adalah kengerian yang membuat sejarah tercoreng. Para orang kaya itu disiksa, dimutilasi, dan dipenggal di depan mata Koen. Ini adalah puncak kebiadaban yang direncanakan. Setelah para pemimpin dimusnahkan, Koen memerintahkan pasukannya untuk memburu dan membersihkan sisa penduduk. Kampung-kampung dibakar. Ribuan orang yang mencoba melarikan diri dengan perahu tenggelam di laut. Dari data yang tercatatkan sebelum tahun 1621, di Kepulauan Banda diperkirakan penduduknya mencapai 15.000 jiwa. Setelah operasi Koen selesai, hanya sekitar 1.000 orang yang tersisa. Sisanya sekitar 14.000 orang tewas diperbudak atau melarikan diri ke pulau-pulau terkecil seperti Seram dan Kepulauan Kei. 90% populasi Banda dimusnahkan. Ini adalah kebijakan penghapusan etnis yang disengaja. VOC telah berhasil, monopoli pala telah diamankan. Banda menjadi pulau mati, tanah kosong yang dibasahi darah. Koen mengisi kekosongan itu dengan mendatangkan budak dari India, Tiongkok, hingga wilayah Nusantara lainnya. Perkebunan kini dikelola oleh Perkeniers Belanda. Ironisnya, segelintir penyintas Banda dipaksa untuk bertahan hidup hanya untuk mengajari budak-budak baru bagaimana cara merawat pohon pala. Mereka menjadi penjaga ilmu dari harta yang telah merenggut segalanya dari garis keturunan mereka. Generasi muda Indonesia harusnya memperingati tragedi Banda 1621. Ini adalah pelajaran bahwa di balik kemegahan rempah-rempah dan narasi disiplin tersembunyi kekejaman kolonialisme yang berniat menghapus eksistensi suatu bangsa demi keuntungan materi. Tragedi Banda 1621 adalah cetak biru genosida kolonial di Nusantara, sebuah peringatan abadi tentang kekejaman yang tak termaafkan. Arsiper, maka ketika kita mendengar narasi yang disebarkan di media sosial, lebih enak zaman Belanda, lebih disiplin, infrastruktur lebih baik, kita harusnya bisa menjawab, berapa harga dari kedisiplinan dan infrastruktur yang kalian banggakan itu? Harga itu adalah 14.000 jiwa di Banda. Jan Pieterszoon Koen yang diagungkan sebagai pahlawan dan pendiri kota di buku sejarah kolonial adalah arsitek genosida. Kita tidak boleh silau dengan sisa-sisa bangunan. Kita harus tahu bahwa setiap pondasi kolonial didirikan di atas lautan darah dan air mata. Arsiper dimanapun berada, kita tutup lembaran arsip di Puspa kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tulis di komen, next kita membahas apa lagi. Arsip Dwi Puspa.